eh Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rifki Fauzal dari kelas DUDA, nomor induk mahasiswa 27023549443. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proyek yang saya kerjakan pada mata kuliah Karakter Building Pancasila. Proyek ini berjudul Digitalisasi Proses Kerja untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kelayakan industri industri kecil dan menengah. Proyek ini saya kerjakan bersama tim, namun persentase ini saya sampaikan secara personal berdasarkan pengalaman dan hasil kerja saya sendiri. eh yang pertama, latar belakang masalah. Pada slide ini menjelaskan kenapa proyek kami penting. Di Solo, IKM atau UMKM menjadi tulang punggung ekonomi, menyerap banyak tenaga kerja dan mendorong PDRB daerah selaras dengan SDG 8, yaitu pekerja layak dan pertumbuhan ekonomi. Namun, pandemi memukul keras perekonomian setelah tumbuh sekitar 5,7% di 2019. Solo terkontraksi minus 1,76% pada 2020, lalu pulih 6,25% di 2022. Bahkan di atas rata-rata nasional 5,31%. Dampaknya terasa ke ketenaga kerjaan. TPT naik dari 4,18% menjadi 7,92% pada 2020. Dari sisi pelaku usaha, jumlah UMKM turun dari 3.426 unit pada 2019 ke 3.098 pada 2020, tetapi melonjak jadi 11.100 pada 2022, menunjukkan kebangkitan pasca pandemi sekaligus kebutuhan ke penguatan kapasitas. Di lapangan, tantangan utamanya adalah adopsi digital yang masih rendah, keterampilan dan modal terbatas, serta perlindungan kerja yang belum merata. Cakupan jam sostek di 2020 baru sekitar 79%. Karena itu, digitalisasi proses kerja kami dorong sebagai kunci untuk menaikkan produktivitas dan menghadirkan pekerjaan yang lebih layak bagi pelaku IKM atau UMKM Solo. Selanjutnya, rumusan masalah. Dari latar belakang tadi, kami menyusun 3 rumusan masalah. Yang pertama, eh, ba- bagaimana digitalisasi proses kerja di sektor IKM atau UMKM dapat benar-benar meningkatkan produktivitas, menciptakan lebih banyak pekerjaan yang layak, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Yang kedua, apa saja hambatan utama yang mereka hadapi, baik dari sisi teknologi, keterampilan, maupun dukungan kebijakan, sehingga pekerjaan layak dan pertumbuhan berkelanjutan masih sulit tercapai. Yang ketiga, bagaimana peran mahasiswa, termasuk kami, dalam membantu proses digitalisasi UMKM melalui pendampingan langsung di lapangan, sehingga dampaknya bisa dirasakan secara nyata oleh pelaku usaha. Selanjutnya, hasil dan temuan di lapangan. Dari hasil observasi dan wawancara di lapangan, kami menemukan tantangan berbeda di tiap sektor. Di sektor konveksi batik, narasumber kami sudah mulai memanfaatkan pemasaran online dan menggunakan aplikasi COD untuk pengiriman. Namun, mereka masih membutuhkan dukungan dari pemerintah seperti showroom, terpusat, dan marketplace bersama untuk meningkatkan promosi. Di sektor kuliner, masalah utamanya adalah masa simpan produk yang singkat, fluktuasi harga bahan baku, serta pencatatan keuangan sebelum rapi. Hal ini membuat keberlanjutan usaha menjadi tantangan besar.
Sementara di sektor budaya, produk yang dihasilkan memiliki nilai seni tinggi, tetapi membutuhkan keahlian khusus, kapasitas produksi terbatas, dan belum ada regenerasi tenaga kerja tampil yang memadai. Temuan-temuan ini menjadi dasar bagi kami dalam merancang solusi yang lebih tepat dan sasaran untuk setiap sektor. Selanjutnya, solusi yang ditawarkan. Berdasarkan temuan di lapangan, kami merancang beberapa solusi yang relevan dan bisa langsung diimplementasikan. Pertama, pelatihan digital marketing dan manajemen keuangan untuk membantu pelaku UMKM memasarkan produk secara online dan mengelola pencatatan keuangan dengan lebih profesional. Kedua, pengembangan marketplace bersama agar pelaku usaha bisa melakukan promosi secara kolektif, menghemat biaya iklan, dan menjangkau pasar yang lebih luas. Yang ketiga, pendampingan teknis produksi yang fokus pada peningkatan kapasitas dan kualitas produk, khususnya bagi sektor yang memiliki keterbatasan tenaga kerja yang terampil. Yang keempat, penyediaan showroom offline dan online yang berfungsi sebagai wadah bertemunya produsen dan pembeli sehingga transaksi lebih efisien dan terintegrasi. Solusi ini dirancang agar bersifat berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Selanjutnya, refleksi pribadi. Melalui proyek ini, saya belajar bahwa digitalisasi bukan hanya soal alat atau teknologi, tetapi juga soal kesiapan sumber daya manusianya, mulai dari keterampilan hingga pola pikir. Saya mendapatkan pengalaman langsung berinteraksi dengan pelaku UMKM dan belajar empati terhadap tantangan yang mereka hadapi, yang kadang tidak terlihat dari luar. Selain itu, proyek ini menumbuhkan rasa peduli dan memotivasi saya untuk memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ekonomi lokal, khususnya dengan mendorong adopsi digital yang tepat sasaran. Bagi saya, ini bukan sekedar tugas kuliah, tetapi pengalaman yang beri bekal untuk masa depan. Demikian presentasi saya mengenai proyek digitalisasi proses kerja untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kelayakan industri kecil dan menengah. Semoga paparan ini memberi gambaran bahwa digitalisasi yang tepat dapat menjadi kunci untuk memperkuat UMKM sekaligus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya terbuka untuk diskusi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.